Kita akan membahas mengenai industri keuangan non-bank atau IKNB. Sebelum itu kita akan memahami apa itu IKNB. Industri keuangan non-bank adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB didirikan sejak tahun 1972. Tujuan dari pendiriannya adalah mendorong perkembangan pasar uang dan modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu pemodalan usaha. Selanjutnya, fungsi dan peran industri keuangan non-bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa, terus memperlancar distribusi barang atau jasa dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Di sini ada beberapa contoh industri keuangan non-bank. Yang pertama ada asuransi. Asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi. Asuransi terdiri atas beberapa jenis, seperti asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan. Asuransi bermanfaat dalam memberikan rasa aman dan terhindar dari kerugian bagi nasabah. Dalam hal asuransi, pemerintah juga membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS yang kinerjanya diawasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional DJNSN. Ini ada contoh dari asuransi di segi pemerintahan, yaitu ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun terdiri dari 3 jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Ini kita akan membahas juga tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana ataupun barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi yang pertama, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, ajang piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha kartu kredit. Selanjutnya, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Selanjutnya ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Keempat, lembaga jasa keuangan khusus. Ini juga ada lembaga jasa keuangan khusus yang terdiri atas beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melakukan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga tersebut meliputi yang pertama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. LPI ini bertugas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. Ada perusahaan pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan agunan atau jaminan barang bergerak. Terus ada lembaga penjamin. Lembaga penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan memperdaya dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, koperasi, serta usaha prospektif lainnya kepada sebuah pembiayaan. Terus ada perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan atau yang juga diistilahkan Secondary Market Specie adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk membeli suatu kredit pemilikan rumah atau KPR dari bank kreditur yang kemudian tagihan ini dikemas dalam suatu efek utang kemudian dijual kepada investor seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, ataupun investor keuangan. Selanjutnya ada PT Pemodalan Nasional Madani atau PSEHO. PT Pemodalan Nasional Madani atau PT PNM adalah lembaga keuangan milik pemerintahan yang merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, dan memelihara usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. PT PNM ini memiliki 5 bidang, yaitu unit layanan modal mikro. Yang pertama,
UAMM adalah program yang memberikan pelayanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. Kedua, ada Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau MEKA. MEKA adalah layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Selanjutnya ada pengembangan kapasitas usaha atau PKU. PKU ini merupakan layanan pendamping atau pembinaan kepada para pelaku UMKM di Indonesia. Yang keempat ada jasa manajemen. Jasa manajemen ini adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas jasa berupa imbalan manajemen. Dan yang kelima adalah program kemitraan. Program kemitraan ini merupakan program penopang pemberdayaan UMKM di Indonesia. Selanjutnya ada PT Dana Reksa. PT Dana Reksa adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di lintas sektor bidang usaha. PT Dana Reksa adalah melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan pasar uang yang meliputi kegiatan sebagai perusahaan pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pasar modal seperti perantaraan perdagangan efek, emisi, efek investasi, reksadana, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas tentang lembaga keuangan mikro atau LKM. LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha sektor mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha untuk tidak semata-mata mencari keuntungan. Selanjutnya kita akan bahas tentang financial teknologi. Financial teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberian pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman peminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.